Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur berterima kasih kepada Tuhan. Hari ini kami boleh datang menghampiri tatamu yang kudus untuk mendengarkan sabda Tuhan. Allah Roh Kudus berbicara kepada kami pada hari ini, dan firman Tuhan yang kami dengar boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Tolong hamba-Mu yang akan menguraikan kebenaran firman Tuhan, Tuhan urapi dengan hikmat dan kuasa di dalam keterbatasan kekurangan dapat menyampaikan, menguraikan kebenaran firman Tuhan dengan baik dan benar. Terima kasih Bapa, hamba serahkan waktu pembacaan dan penguraian firman ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, baik di gereja maupun di rumah, Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan begitu baik buat kehidupan kita. Tuhan sudah memimpin, memelihara kehidupan kita sepanjang bulan September. Dan kita boleh memasuki di bulan Oktober di minggu yang pertama. Hari ini kita boleh bersama-sama kembali untuk beribadah kepada Tuhan, memuji, menyembah, membesarkan nama Tuhan, dan setelah khotbah kita akan menerima perjamuan kudus. Bulan Oktober adalah bulan misi, kita sudah mencanangkan bulan Oktober, gereja kita akan menyampaikan tema-tema firman Tuhan tentang penginjilan. Ya. Hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 67 ayat 1 hingga ayat 8. Kita akan bicara tentang Injil bagi segala bangsa. Kita membuka kitab Mazmur 67 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian, nyanyian syukur karena segala berkat Allah untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya, Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Berbahagia kita yang sudah membaca, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang mempunyai hak yang sama, yaitu hak untuk merdeka, hak untuk mendapatkan keadilan, hak untuk dicintai dan mencintai. Ada satu hak lagi yang kita wajib lakukan, kita wajib perhatikan, yaitu hak untuk mendengarkan Injil. Injil sesuai dengan bahasa aslinya adalah Evangelion, yang berarti kabar baik atau kabar sukacita. Kabar baik tentang Yesus Kristus, ya, tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Itu adalah kabar baik, kabar sukacita tentang
Yesus Kristus yang Muhammad lera datang dari surga yang mulia untuk menebus kita orang berdosa. Jadi Injil itu menyampaikan berita pendamaian, ya. Injil itu menyampaikan berita perdamaian. Injil membawa berita pengampunan dosa di dalam Yesus Kristus. Injil adalah berita yang harus didengar oleh semua suku bangsa di dunia ini. Pada zaman perjanjian lama, Allah dikenal sebagai Allah Abraham, Ishak, Yakub dan keturunan Israel. Semua bangsa di dunia takut dan gentar kepada Israel. Sebab Allah yang Maha Kuasa menyertainya. Tapi puji Tuhan, setelah Yesus Kristus mati di atas kayu salib, semua menjadi jelas bahwa Allah tidak lagi menjadikan Israel sebagai umat pilihannya, tetapi semua suku bangsa yang mau datang kepadanya, semua suku bangsa yang mau percaya kepada Yesus Kristus, mereka adalah umat pilihan Allah. Alkitab di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat 15 dengan jelas mengatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Di sini jelas sekali Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Kristus telah mati untuk semua orang. Kristus telah mati untuk semua suku bangsa yang ada di dalam dunia ini. Apakah orang itu berkulit hitam, berkulit putih, berkulit sawo matang, berkulit kuning langsat, semua orang, Yesus mati untuk mereka. Yesus mati untuk mereka, Yesus mati untuk menebus semua orang dengan darahnya yang kudus yang telah dicurahkan di atas kayu salib. Dan di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-49 ayat 6, Allah juga melalui Nabi Yesaya menyampaikan kerinduannya. Yesaya 49 ayat 6 berkata demikian, Aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Nah, ini adalah rencana Tuhan, kehendak Tuhan yang sesungguhnya, yaitu membawa semua suku bangsa yang ada di bumi ini untuk masuk dalam kemuliaannya, masuk dalam kemuliaan Allah. Jadi kalau ada orang yang mengira bahwa Yesus adalah Tuhannya orang Yahudi saja, itu kesalahan besar Bapak Ibu. Yang benar adalah Yesus adalah Tuhan bagi segala suku bangsa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita semua dipanggil untuk menyampaikan kabar baik, kabar sukacita, Injil untuk semua suku bangsa. Karena panggilan inilah kita melihat banyak orang rela pergi ke negeri yang jauh untuk memberitakan Injil kepada suku-suku yang terasing, dan mereka juga rela menderita demi Injil. Kita melihat banyak para misionaris yang cinta Tuhan dari luar negeri. Zaman dulu sampai sekarang juga banyak mereka dari Amerika, Inggris, dari Eropa ke Asia. Ada yang ke Papua, yaitu pendeta Yim Yos di Papua. Sudah puluhan tahun dia pergi ke suku-suku di daerah Papua untuk memberitakan Injil kepada suku-suku yang terasing di sana, sampai dia menderita. Kalau kita mendengar kesaksiannya, dia datang ke pedalaman suku-suku di Papua memberitakan Injil, dia mengalami satu penderitaan sakit, yaitu sakit malaria. Hampir
mau dipanggil Tuhan, hampir mati. Tapi dia tetap memberitakan Injil sampai saat ini ada di Papua Sentani. Banyak juga kita melihat Ibu Salomi dari Indonesia ke Afrika Barat untuk menginjili orang-orang yang suku-suku di Afrika Barat. Itu ada satu kerinduan, mereka mau pergi untuk memberitakan Injil. Ada juga teman kami, hamba Tuhan, yang pergi ke Vietnam, ke Kamboja ya, Vietnam, Kamboja, untuk memberitakan Injil suku-suku di sana yang belum percaya Tuhan. Ada yang ke Tibet untuk memberitakan Injil. Banyak orang Asia yang mau pergi sana. Di Kalimantan Barat juga ada, yaitu Pendeta William, dia pergi ke desa Sungai Kunyit di daerah Kalimantan Barat, Pontianak, Kabupaten Sanggau, ada desa Sungai Kunyit. Dia memberitakan Injil kepada suku-suku di pedalaman, sampai suku-suku di pedalaman itu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan di tepi Sungai Kunyit itu, Sungai Kapuas, ada satu gereja yang besar. Di sana banyak, ya sampai sekarang sudah dibangun rumah sakit. Kita melihat mereka rindu untuk menyampaikan firman Tuhan kepada suku-suku yang belum diselamatkan oleh Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang yang cinta Tuhan. Mereka rela pergi untuk memberitakan Injil. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita siap untuk pergi memberitakan Injil kepada mereka yang belum percaya kepada Tuhan, yang belum mengenal kepada Tuhan? Kita bisa pergi ya yang paling dekat ke keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan, ke tetangga kita, atau ke teman-teman kita yang lain yang belum percaya kepada Tuhan. Kita memberitakan Injil, kabar baik, sukacita tentang Yesus Kristus kepada mereka semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Mazmur 67 yang kita baca, pemazmur mendorong kita supaya menyampaikan Injil kepada segala suku bangsa di dunia. Pemazmur rindu supaya jalan Allah dan keselamatan Allah dikenal oleh semua suku bangsa. Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus menyampaikan Injil kepada segala suku bangsa di dunia? Alasan yang pertama adalah sebab semua suku bangsa memerlukan terang. Kita lihat ayat 2 dan 3. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajahnya, supaya jalanmu, ya jalan Tuhan, jalan Allah dikenal di bumi, dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Ya, jadi di sini jelas bahwa semua bangsa memerlukan terang, memerlukan terang. Jadi orang-orang yang ada di dalam dunia banyak yang terhilang, Bapak Ibu. Mereka masih hidup di dalam kegelapan, mereka masih hidup di dalam dosa, mereka berjalan di dalam kegelapan dikatakan. Oleh karena itu mereka memerlukan terang wajah Tuhan yang menyinari mereka. Kiranya Tuhan menyinari kita ya dengan wajahnya, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara bangsa-bangsa. Supaya bangsa-bangsa dunia itu mengenal Tuhan, mengenal keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat mereka yang tersesat dan menuju kebinasaan, ketika kita melihat mereka menuju kegelapan abadi, adakah kondisi ini menggelisahkan hati kita? Ya, ketika kita melihat orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan menuju kebinasaan, adakah hati kita gelisah? Adakah kita tergerak hati untuk membawa terang Allah kepada mereka supaya mereka dikenal oleh Tuhan, mengenal keselamatan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, waktu kami, ya saya dan Semu Susan belajar di China ya setahun, kami tinggal di asrama internasional. Di asrama itu segala suku bangsa ada di sana. Ya dari Jepang, Korea, Tibet, Rusia, Iran, Irak. Banyak
ya Jerman, Perancis, Swedia, Norwegia, semua suku bangsa berkumpul di satu asrama, apartemen lantai 15. Nah, seringkali kita keluar ketemu mereka ya. Mereka bahasa Inggris, tapi juga bisa bahasa Mandarin. Jadi teman kita banyak yang dari Jepang juga ya, sekolah Jepang. Suatu saat kita rindu untuk memberitakan Injil kepada mereka, memperkenalkan Tuhan Yesus kepada mereka. Tapi dia tanya, kamu agamanya apa? Saya bilang, saya Cituktu, bahasa Mandarin dia, saya orang Kristen. Dia bilang agama Sinto, ada yang bagian, kalau Tibet itu agamanya Buddha atau apa ya. Pokoknya mereka belum percaya kepada Tuhan. Ada teman juga dari Taiwan juga agamanya Buddha ya. Jadi mereka tanya, agama Kristen itu mengajarkan apa ya? Mengajarkan apa? Saya teringat satu firman Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 6, bahasa Mandarin. Waktu itu saya teringat apa ini, mau menjelaskan supaya dia bisa ngerti. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan memberikan hikmat, saya ngomong, Yesus wo, ya. Yesus wo, 我就是道路、真理、生命。如不借着我，没有人能到父那里去。Ya, itu ya. Yesus berkata, 我就是道路, saya adalah jalan, 真理, kebenaran, 生命, hidup. Rupo je cewo, tidak ada seorang pun bisa sampai ke saya, kata Yesus ya. Meyuran neng tau fu nalici, tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa. Nah ini saya memberikan ayat ini kepada mereka bahwa Tuhan itu adalah jalan keselamatan. Ya, dia ada kebenaran, dia adalah hidup. Ya, manusia berdosa akan menuju kebinasaan, tetapi Allah mengasihi kita. Allah sudah mau mati untuk kita. Dia menebus dosa kita. Dan satu ayat lagi saya sampaikan kepada dia. Saya mengatakan Matius 11:28. Ya. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, saya katakan kepada dia, teman saya Jepang itu ya, namanya Cikang, saya bilang, Fan lau ku tan chung tan te ren kei tau wo zhe li lai, wo jiu shi ni men de ansi. Ya, saya ansi sini ada ketenangan, bukan kelegaan, ketenangan. Jadi manusia hidup dalam dunia ini tidak ada ketenangan. Meoran tidak ada seorang pun yang tenang ya, tenang. Mereka tidak ada damai karena dosa. Maka Tuhan mengasihi kita, kita harus datang kepada Dia untuk menerima, percaya kepada Dia, supaya kita mendapatkan ketenangan, kelegaan di dalam hidup ini. Percaya Yesus, maka kita akan damai, sejahtera, ketenangan. Ini yang bisa kami sampaikan kepada dia, ya bahasa Mandarin yang sederhana, tapi supaya mereka bisa mengerti. Ya, teman Tibet juga kita sampaikan, Ibu Susan juga ya menyampaikan kepada lausenya yang komunis nggak percaya Tuhan. Ya di sekolahan kita mengabarkan Injil, memperkenalkan Yesus Kristus kepada mereka. Mereka membutuhkan Injil, ya mereka membutuhkan Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Kita harus memperkenalkan Tuhan Yesus kepada mereka. Jadi semua bangsa memerlukan terang Tuhan. Yang kedua, kita harus menyampaikan Injil kepada orang skala suku bangsa. Yang kedua alasannya adalah sebab bangsa memerlukan sukacita. Kita baca ayat yang keempat dikatakan, ayat 4, kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai sebab engkau memerintah dengan adil. Nah di sini dikatakan supaya bangsa-bangsa bersyukur. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai. Semua suku bangsa memerlukan sukacita.
Ya, memerlukan sukacita. Bapak Ibu Saudara, ada seorang penyair Inggris yang terkenal, yang hidupnya bersenang-senang saja. Di akhir hidupnya, ia menuliskan bahwa seumur hidupnya ia mengalami siksaan batin dan duka cita. Jadi Bapak Ibu, kita melihat seorang penyair, penyanyi, penyair yang terkenal. Hidupnya hanya bersenang-senang, tapi di akhir hidupnya dia mengalami siksaan batin dan duka cita. Tidak ada sukacita, tidak ada sukacita di dalam kehidupannya. Jadi Bapak Ibu, sukacita bukan kita dapatkan di dalam kesenangan dunia. Sukacita itu berasal dari Tuhan, bukan berasal dari dunia. Dosa hanya memberikan kesenangan yang sementara. Berfoya-foya, berpesta pora, mabuk-mabukan, diskotik adalah bentuk kesenangan yang sementara. Tetapi Yesus Kristus memberikan kebahagiaan yang selama-lamanya. Yesus Kristus memberikan sukacita yang abadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Billy Graham, seorang pengkhotbah penginjilan yang terkenal di Amerika Serikat, di dalam renungan Unto the Hill, Billy Graham menuliskan demikian. Kebahagiaan sejati dimulai ketika seseorang berada dalam hubungan yang benar dengan Allah. Allah adalah satu-satunya sumber kebahagiaan sejati. Karena Dia memberikan kebahagiaan yang tak terukur di dalam hidup kita. Ada kepuasan, keamanan, kedamaian, dan harapan akan masa depan. Ini yang dialami oleh Billy Graham, seorang pengkhotbah penginjil yang terkenal di Amerika Serikat. Hanya Yesus yang memberikan kebahagiaan yang tak terukur, yang tak terhingga di dalam hidup kita. Sehingga hidup kita ada kepuasan yang Tuhan berikan. Ada keamanan, ada kedamaian, ada harapan akan masa depan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana seseorang memperoleh sukacita? Kalau kita baca Mazmur 5 ayat 12, dikatakan di sana sukacita diperoleh ketika kita berlindung kepada Allah. Jadi orang yang berlindung kepada Allah, orang yang menaruh kepercayaan kepada Allah, dia akan mengalami sukacita. Dan dikatakan di sana juga sukacita diperoleh ketika kita mengasihi Yesus. Jadi orang yang mengasihi Yesus, dia akan menerima sukacita. Jadi Yesus datang dari surga yang mulia ke dalam dunia, Yesus membawa sukacita besar. Ya, ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, membawa sukacita yang besar. Ya, sukacita besar. Jadi orang yang mengasihi Yesus akan memperoleh sukacita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, yang ketiga, mengapa kita harus menyampaikan firman Tuhan kepada segala suku bangsa di dalam dunia ini? Alasan ketiga adalah sebab semua suku bangsa memerlukan kebenaran. 5b, kita lihat ayat 5b dikatakan, sebab engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Jadi di sini jelas sekali bahwa Tuhan rindu segala suku bangsa hidup di dalam keadilan, hidup di dalam kebenaran. Kalau kita baca Amsal pasal yang ke-14 ayat 34, di sana menuliskan bahwa kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Saya ulangi, Amsal 14 ayat
34 berkata, kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Dosa adalah segala sesuatu yang kita lakukan, kita katakan, kita pikirkan yang tidak sesuai dengan standar Allah atau menyimpang dari kebenaran Allah, itu adalah dosa. Misalnya, dosa apa? Dosa korupsi. Ya, banyak orang korupsi, memperkaya diri sendiri, itu adalah dosa. Kolusi, nepotisme, hawa nafsu, keserakahan, materialistis, semua itu adalah noda bangsa. Tetapi kejujuran, ketulusan, kesetiaan, keadilan akan meninggikan derajat bangsa. Kehidupan suatu bangsa akan menjadi baik kalau mereka hidup di dalam kebenaran. Siapakah kebenaran? Yesus berkata, akulah kebenaran. Tadi saya menyampaikan ayat ini kepada teman saya dari Jepang. 我就是真理, saya adalah kebenaran, kata Tuhan Yesus Kristus. 我就是真理, saya adalah kebenaran. Jadi Yesus adalah kebenaran. Dan dia hidup. Firman Tuhan adalah kebenaran. Injil Matius pasal yang ke-5 ayat 6 berkata demikian. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi jelas ini mengatakan bahwa firman Tuhan adalah kebenaran. Yesus adalah kebenaran. Bapak Ibu, Napoleon Bonaparte, seorang kaisar Prancis yang terkenal, dia mengatakan demikian. Jiwa manusia tidak akan tersesat bila Alkitab adalah penuntunnya. Kalau Alkitab firman Allah adalah penuntun hidup kita, maka kita akan berjalan di jalan yang benar. Kita tidak akan tersesat. Itu yang dipercaya oleh Napoleon Bonaparte, kaisar Prancis yang sangat terkenal. Dan di dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-3 ayat 16 mengatakan bahwa Alkitab mendidik orang dalam kebenaran. Ya, Alkitab bukan hanya menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, tetapi mendidik kita di dalam kebenaran. Dikatakan sana ya. Jadi artinya mendidik seseorang supaya ia berjalan di atas jalan yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Jadi firman Tuhan akan menuntun kita ke jalan yang benar dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau anak-anak kita sejak kecil kita didik mereka dengan kebenaran firman Tuhan, maka sampai dia besar dia tidak akan menyimpang dari jalan Tuhan. Mereka akan tetap mengikuti jalan Tuhan. Kalau ada teman-temannya mengajak dia untuk melakukan dosa, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, misalnya merokok, minuman keras, karena anak kita dididik dalam kebenaran firman Tuhan, dia akan selalu ingat firman dan dia tidak akan tergoda. Dia akan berani mengatakan, saya tidak merokok, saya tidak minum minuman alkohol. Walaupun teman-temannya merokok, dia tetap tidak mau. Karena dia tahu tentang kebenaran. Ya, kebenaran sudah dia ingat ya di dalam pikirannya. Sampai dewasa pun dia tetap berjalan di jalan yang benar. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan dengan jelas mengatakan kepada kita, didiklah anak kita melalui kebenaran firman Tuhan. Ajarkan firman Tuhan terus menerus kepada anak-anak kita sehingga mereka bertumbuh besar menjadi anak yang baik, anak yang taat kepada Tuhan, berjalan di jalan yang benar dan melakukan kehendak Tuhan. Itulah sebabnya kita harus memberitakan Injil kepada segala suku bangsa supaya mereka
hidup dalam kebenaran. Mereka memerlukan kebenaran dari Tuhan. Mereka membutuhkan Tuhan Yesus Kristus, membutuhkan firman Tuhan di dalam hidupnya. Yang keempat, alasan kita harus memberitakan Injil kepada segala suku bangsa. Alasan keempat adalah semua suku bangsa memerlukan hidup yang diberkati Tuhan. Kita baca ayat 6-8, kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya, Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Tuhan Yesus rindu supaya segala suku bangsa diberkati oleh Tuhan. Allah sudah berjanji kepada Abraham bahwa semua keturunannya di muka bumi akan mendapat berkat. Kalau kita baca Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3, Allah sudah berjanji kepada Abraham, semua suku bangsa keturunan Abraham akan mendapatkan berkat. Tuhan akan menjadi bangsa yang besar. Tuhan akan memberkatinya. Jadi semua suku bangsa membutuhkan hidup yang diberkati Tuhan. Saudara saya membutuhkan hidup diberkati Tuhan, amin. Ya, semoga kiranya Tuhan memberkati hidup kita, memberkati hidup kita. Tanah telah memberikan hasilnya, Allah kita memberkati kita. Dan kalau kita baca Mazmur 127 ayat 2, kita Mazmur 127 ayat 2, di sana dia mengatakan Allah memberikan berkatnya kepada yang dicintainya. Jadi Tuhan Allah memberikan berkatnya kepada yang dicintainya. Jadi orang yang dicintai Tuhan itu akan diberkati oleh Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang dicintai Tuhan? Kalau saudara saya mau dicintai Tuhan, maka kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap kekuatan kita. Dan kita melakukan firman Tuhan, mentaati firman Tuhan. Baru kita menjadi orang yang dicintai Tuhan, menjadi seorang yang taat ya, seperti anak-anak kita, kalau anak kita taat perintah kita, nasihat kita, mendengarkan apa yang kita perintahkan dia, nasihati dia menjadi anak yang baik ya, mendengarkan. Wah, pasti kita akan sayang kepada anak kita ya, benar ya Bapak Ibu yang sudah jadi orang tua, kalau anak kita melawan, menentang kita terus, memberontak, tidak mendengarkan kita, gimana kita bisa mengasihi dia, mencintai dia? Wah, anakmu baik ya, dia sopan, mendengarkan orang tua, punya etika yang baik, sopan santun yang baik, taat, melakukan apa yang diperintahkan orang tuanya, dia melakukan, pas disayang. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita mau dicintai Tuhan, dikasih Tuhan, jadilah anak yang baik, yang taat, yang melakukan kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam kekudusan. Ya, supaya kita menjadi anak yang dicintai Tuhan. Jadi orang yang dicintai Tuhan, Tuhan akan memberkati hidupnya. Jadi orang yang dicintai Allah adalah orang yang hidup takut kepada Allah, atau orang yang mengasihi Allah. Jadi orang yang hidup takut kepada Allah adalah orang yang mengasihi Allah, maka hidupnya akan diberkati oleh Allah. Jadi orang yang hidupnya diberkati Allah, maka orang itu akan senantiasa bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan untuk segala berkat kasih anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada hidupnya. Saya baca di ayat 67 ini, Mazmur 67 ini ada 4 kali kata bersyukur. Bersyukur, 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 bersyukurlah kepada Tuhan. Orang bersyukur. Jadi kita harus hidup bersyukur. Berterima kasih untuk segala berkat kasih yang sudah kita anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Jadi orang yang bersyukur kepada Tuhan. Jadi semua orang yang hidup diberkati Tuhan, maka kita harus memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kita harus menyampaikan kasih Tuhan
kepada segala suku bangsa yang belum percaya kepada Tuhan. Kita mengatakan kepada mereka bahwa Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus memberkatimu. Mereka membutuhkan berkat kasih daripada Tuhan. Seperti seorang anak kecil yang rindu memberitakan Injil kepada tetangganya yang belum percaya kepada Tuhan. Anak kecil ini, anak sekolah minggu ini tidak tahu bagaimana memberitakan Injil kepada orang dewasa. Dia juga ada takut memberitakan Injil. Tetapi dia gelisah hati. Kalau saya tidak memberitakan Injil kepada tetangga saya nggak tenang. Tidak ada tenang anak kecil itu. Akhirnya dia pergi ke tetangganya yang belum percaya Tuhan. Dia ketuk pintunya, ketuk. Tetangganya buka pintu, ada apa? Nak, dia nggak bisa ngomong, langsung nangis pergi. Hari kedua lagi, datang lagi ketuk-ketuk pintu tetangganya. Buka lagi pintu, ada apa nak? Dia nangis, nggak bisa ngomong apa-apa, dia pergi. Ketiga kali, makin gelisah hatinya, dia datang lagi. Hari ketiga, ketuk lagi pintu tetangganya. Tetangganya buka, ada apa nak? Kenapa kamu nangis? Kamu bersedih, kamu dipukul orang tuamu? Dia bilang tidak. Jadi kalau tidak, mengapa kamu menangis? Dia mengatakan, Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Langsung dia pergi, Tuhan Yesus mengasihiku. Kata-kata itulah tetangganya ingat, Tuhan Yesus mengasihiku. Tuhan Yesus mengasihiku. Roh Kudus bekerja, dia ingin tahu siapa sih Tuhan Yesus itu? Siapakah Tuhan Yesus itu? Nah dia ingin mencari tahu siapa Tuhan Yesus itu. Ini Roh Kudus sudah bekerja di dalam hatinya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kita kesempatan kepada kita, anak-anak Tuhan yang sudah mengalami kasih, berkat, anugerah keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mempergunakan hidup kita untuk memberitakan Injil, menyaksikan cinta kasih Tuhan kepada mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Kita selalu bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih untuk anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Kita bisa memberitakan Injil. Kita melihat sekarang ini banyak anak-anak Tuhan punya hati yang rindu untuk menyampaikan Injil kepada segala suku bangsa. Mereka menyerahkan dirinya untuk pergi, ya seperti tadi para misionaris ya, Ibu Salomi ke Afrika Barat, teman saya yang ke Vietnam, ke Kamboja, ada yang ke Tibet, ke suku-suku bangsa yang belum percaya kepada Tuhan. Mereka mengabarkan Injil, langsung memberitakan Injil. Ada juga melalui Alkitab, penterjemahan Alkitab, membagikan Alkitab kepada suku-suku bangsa. Ya, kalau kita ke hotel, biasa ada dari LAI, dari Yayasan Gideon, ada simpan di hotel Alkitab yang kecil. Ya, kita masuk, ada Alkitab kecil bisa kita baca. Itu mereka lakukan ya, Yayasan Gideon. Ada juga bagi-bagikan traktat berbagai bahasa suku, traktat bahasa Jawa, bahasa Inggris, ya semua ya ada traktat juga melalui radio, televisi, media. Ya, ini bisa kita lakukan di dalam memberitakan Injil kepada suku-suku bangsa yang belum percaya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita melalui kebenaran firman Tuhan hari ini boleh terus mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus memberitakan Injil kepada segala suku bangsa yang ada di dalam dunia ini, siapapun dia, kita harus memperkenalkan Yesus Kristus, Injil, kabar baik kepada mereka semua. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Hari ini kami boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mazmur 67 mengingatkan kami supaya kami boleh memperkenalkan Yesus Kristus kepada mereka yang belum percaya. Supaya mereka mengenal jalan Tuhan dan mengenal keselamatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, melalui kebenaran firman Tuhan, Allah Roh Kudus menolong kami supaya kami boleh sungguh-sungguh dipakai Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa.
Amin.